video kali ini saya akan membahas tentang siklus penjualan dan penagihan piutang dagang dalam mata kuliah praktikum pemeriksaan akuntansi atau audit. Oke, di modul 3 ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap akun penjualan dan piutang dagang. Di sini ada sebuah cerita ya, di mana di bawah ini adalah merupakan sebuah ICQ atau Internal Control Questionnaire gitu ya. Di sini ada ICQ-nya di bawah ini. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa tugas Anda hanya memberikan kesimpulan penilaian baik, sedang, atau buruk dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh klien. Itu yang pertama. Yang berikutnya berkaitan dengan program audit. Tujuan audit kali ini yaitu yang pertama untuk piutang usaha, tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa piutang tercatat merupakan tagihan yang sah dan merupakan milik perusahaan. Yang kedua, semua tagihan dan seterusnya. Yang ketiga adalah cadangan piutang tak tertagih dan seterusnya. Yang keempat adalah piutang telah diklasifikasikan dengan tepat. Itu tujuan audit piutang usaha. Yang kedua adalah tujuan audit penjualan ya. Yang pertama adalah hasil penjualan tercatat merupakan milik perusahaan. Yang kedua, semua hasil. Yang ketiga, hasil penjualan. Dan yang keempat, metode pengakuan penjualannya harus sesuai. Berikutnya yang poin kedua, kalau tadi program auditnya, yang kedua berkaitan dengan daftar piutang usaha yang dimiliki oleh klien Anda ya per tanggal 31 Desember 2021. Kita lihat di halaman berikutnya. Nah, di sini yang pertama kepada PT Andalas, Anda punya tagihan kepada PT Andalas nomor 1 yang beralamat di Bogor. Anda lihat saldo akhirnya di sana tercatat kosong ya, saldo akhirnya. Artinya Anda tidak punya tagihan ke PT Andalas. Yang kedua PT Bengkulu, di sana saldo akhirnya Anda punya tagihan ke PT Bengkulu sebesar 59.400.000 ya. Anda tinggal lihat saja saldo akhirnya. Begitu seterusnya untuk yang toko Cintaku, kemudian ada toko Enggano dan seterusnya sampai toko yang terakhir. Ya, oke. Nah, itu adalah bukti pembukuan berkaitan dengan piutang usaha. Kurang lebih ada 16 daftar tagihan Anda kepada beberapa perusahaan gitu ya. Ini ada 16 totalnya sudah diurutkan. Nah, berikutnya konfirmasi yang sudah Anda lakukan. Ya, jadi piutang yang dimiliki oleh beberapa 16 perusahaan tadi ya, Anda lakukan konfirmasi. Anda tanya ke mereka apakah betul-betul tagihan yang ada di catatan si klien Anda ini betul-betul saldonya sebesar sekian sekian sekian. Nanti akan dibandingkan dengan catatannya yang punya perusahaan tagihan. Ya, jadi tugas Anda adalah meyakinkan tadi ya, di program yang pertama tujuannya adalah meyakinkan bahwa saldo akhir misalnya rambutan 27.500 ini berdasarkan catatan klien. Anda harus yakin bahwa saldo ini benar-benar 27.500. Gimana cara meyakinkannya? Yaitu Anda tinggal tanya ke PD Rambutan, apakah benar PD Rambutan bahwa utang Anda ke kami atau utang Anda ke klien sebesar 27.500. Nah, itulah cara berikutnya untuk meyakinkan Anda bahwa saldo piutang itu benar-benar real, ada betul-betul segitu nilainya, kira-kira begitu. Nah, Anda melakukan itu kepada beberapa klien, kepada beberapa perusahaan, tidak semua, hanya ke 11 yang dilakukan pada tanggal 2 Januari. Anda kirim ke 11 langganan yang mempunyai saldo piutang usaha sampai dengan 31 Desember. Semua langganan menjawab konfirmasi tersebut dalam waktu kurang dari 10 hari. Kecuali untuk toko Enggano tuh ya, kecuali untuk toko Enggano, Lemon, dan PD Rambutan. Ketiga langganan tidak memberikan jawaban atau konfirmasi. Namun sebanyak 7 pelanggan telah mengirimkan kembali piutang. Jadi dari 11 ini saya ralat, ini bukan 11 tapi 10. 3 tidak kirim jawaban, yang sisanya kirim jawaban 7 ya. Yang 3 tidak memberikan jawaban, yang 7 mengirimkan jawaban. Jadi totalnya 10 ya, 10 konfirmasi yang Anda lakukan. Nah, dari 7 itu hasilnya ini. PT Bengkulu, kata dia saldo toko PT Bengkulu berdasarkan catatan Anda piutangnya itu ada 59 juta. Nah, apa jawaban dari si PT Bengkulu? Jawabannya cocok. Ya, berarti benar-benar yang berarti Anda sudah yakin bahwa tagihan ke PT Bengkulu sebesar 59.400.000. Yang kedua kepada toko Flamingo. Kepada toko Flamingo, pencatatan yang Anda di buku pencatatan 87.900.
ya. Nah, angka-angka 59, 87 ini Anda lihatnya dari mana? Lihat dari daftar saldo piutang yang tadi ada di atas. Nah, yang ini nih. Tadi yang pertama itu Andalas ya. Nah, itu kosong. Tadi yang pertama itu kalau nggak salah siapa konfirmasinya? Bengkulu 59400. Nah, 59400 itu kita dapatkan dari sini. Ya, Anda dapatkan dari sini. Nah, Bengkulu 59400. Oke, clear ya. Begitu seterusnya. Kata Bengkulu cocok, kata Flamengo di pencatatan piutang yang tadi di atas itu ada 87900. Anda tanya ke dia jawaban dia apa? Jawaban dia tidak cocok. Ya, jawabannya tidak cocok. Terus dia kasih jawaban kalau kenapa tidak cocok, alasannya karena kata dia nih, kata si Flamengo, kami hanya berhutang 74.400.000 bukan 87.900. Ya, menurut dia hanya punya utang 74.400. Kenapa bisa demikian? Karena menurut pernyataan dari si Flamengo, karena mereka telah membayar dengan transfer 13.500.000 pada tanggal 18. Jadi ada kemungkinan transfer ini belum dicatat oleh si klien Anda. Ya, tadi tujuan dari pemeriksaan piutang adalah meyakinkan bahwa saldo piutang tersebut benar-benar ada dan milik perusahaan. Oleh karena itu ada ketidakcocokan antara pencatatan yang dimiliki oleh perusahaan atau klien Anda dengan pencatatan yang dimiliki oleh si debitur Anda, debitur klien Anda. Ya, kata klien Anda 87, kata debiturnya 74.400. Maka ada ketidaksinkronan. Yang berikutnya Horas juga sama. Dia bilang tidak cocok. Kenapa? Karena hutangnya dia tinggal 18 ya. Bagi dia hutang, bagi klien Anda itu piutang gitu ya. Karena pesanan pada tanggal 29 belum diterima sampai 31 Desember terakhir ya. Jadi sudah Anda catat padahal barangnya belum sampai. Begitu kira-kira. Si Jambu juga sama, PD Jambu kata klien Anda piutangnya ada 165, sedangkan di pencatatan PD Jambu itu tinggal 65575, 65 juta. Karena 100 juta itu sudah dikirim, sudah dibayar pada tanggal 28 Desember. Jadi ada ketidakcocokan nih. Toko Kelapa cocok ya, PT Manggis sama tidak cocok nih, PT Manggis juga tidak cocok. Kata klien Anda pencatatannya ada 125, tapi kata si Manggis itu tinggal sisa 64 juta. Kenapa? Karena telah dibayar 40 juta. Kemudian ada retur juga. Nah, oke. Jadi selain sudah dibayar ternyata ada retur juga, dan ternyata itu belum dicatat oleh klien Anda. Oke ya, jadi ada ketidakcocokan. Terakhir Sirsak dari 10 ya, yang sudah kirim 7. PD Sirsak itu ada 51 juta cocok katanya, berarti clear. Nah, Anda hanya fokus di sini kepada jawaban-jawaban yang tidak cocok. Karena tadi tujuan audit piutang usaha ini untuk meyakinkan bahwa saldo benar-benar ada dan benar-benar sesuai. Oke, gitu ya. Clear sampai sini, kita lanjut ke berikutnya. Namun diperoleh informasi bahwa yang pertama ya, selain Anda tadi konfirmasi yang sudah kirim jawaban, Anda juga dapat informasi bahwa yang pertama PD Rambutan ya, yang 3 tadi nih, yang tiga tidak kirim jawaban, ini 3 ya, ada 3 yang nggak kirim jawaban, ada Enggano, Lemon, dan Rambutan yang tidak kirim. Nah, kalau si Rambutan, PD Rambutan telah menutup usahanya sejak awal Desember karena telah pilot ya. Jadi karena Rambutan sudah pilot, jadi udah nggak bisa bayar gitulah. Nah, saudari Esther tidak melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi dia telah memberitahukan kepada Anda bahwa piutang PD Rambutan akan dihapuskan. Ya, kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh klien Anda bagaimana berkaitan dengan piutang yang sudah tidak dapat ditagihkan. Oke, nanti Anda lihat kebijakan akuntansinya seperti apa. Yang kedua, hasil konfirmasi PT Pepaya telah diterima lewat telepon. Jadi dia nggak balas surat konfirmasinya, tapi dia balasnya lewat telepon. Dan memberikan jawaban konfirmasi sebesar 122.500. Nah, lagi-lagi kita lihat cocok atau nggak cocok dengan dengan pencatatan piutang PT Pepaya 122.500. Kita lihat ke atas Pepaya. Nah, Pepaya 122.500. Oh, berarti saat tidak langsung nih catatan antara catatan si klien Anda dengan catatannya si Pepaya itu cocok, sinkron. Yang ketiga telah terjadi salah pengiriman barang ke PT Horas yang seharusnya ke PT Bengkulu sebesar 105 juta. Jadi Anda salah kirim. Ya, yang harusnya ke PT Bengkulu Anda kirimnya ke PT Horas sebesar 105 juta 600.
Ya, jadi sana piutangnya ke si Bengkulu tapi Anda tulisnya ke PT Horas. Jadi kan nggak beres ya, ada apa nggak sama nih pas pencatatan ke piutang PT Bengkulu dengan PT Horas karena tadi salah kirim. Itu penjelasan berkaitan dengan piutang dagang atau piutang usaha yang sudah Anda lakukan berkaitan dengan pemeriksaannya. Maka tugas Anda adalah yang pertama mempelajari ICQ tadi di atas yang sudah dibuat. Anda nilai apakah ICQ-nya baik. Nah ini ya, apakah penilaiannya baik, sedang, atau buruk dari jawaban yang sudah dibuat, dari jawaban yang sudah dikirim. Oke ya, itu. Nah berikutnya tugas Anda yang kedua ya, tugas Anda yang kedua adalah berkaitan dengan buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini ya. Seperti yang sudah disiapkan bahwa di halaman berikutnya Anda tinggal lihat prosedur audit sudah ada ya, maka Anda tinggal membuat isi indeksnya dan paraf. Anggaplah semua prosedur ini sudah Anda lakukan semua. Jadi indeksnya Anda tinggal checklist, centang atau beri tanda seperti itu, kemudian Anda paraf. Dan jangan lupa lengkapi juga identitasnya ya. Kalau ada yang belum dilengkapi identitasnya, identitas kertas kerja prosedur ini Anda lengkapi. Nah sini dibuat oleh, diperiksa oleh seperti biasa dan seterusnya. Dan tugas Anda yang terakhir, yang ketiga adalah di piutang ini berkaitan dengan kertas kerja pemeriksaan untuk kalian buat kertas kerjanya. Kertas kerjanya sudah disiapkan di halaman berikutnya ada. Nah ini. Oke, kertas kerja yang pertama berkaitan dengan piutang. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara isinya? Yang pertama, tolong diperhatikan piutang. Nah, ini ya, saya sudah siapkan kertas kerja piutang ini sama ya seperti yang tadi di sini, bentuknya sama. Ini yang belum diisi dan di sini yang sudah diisi. Oke, jadi isinya untuk kertas kerja piutang itu di kolom keterangan Anda isi dengan saldo piutang dagang dan piutang lain-lain. Oke, piutang dagang dan piutang lain-lain. Per klien 2021 angkanya 898. Piutang lain-lain per klien per 2021 itu angkanya 14.940. Nah, ini angkanya dari mana, Pak? Ini yang 2020 per audit 2020 849. Yang piutang dagang, yang piutang lain-lain ada 29. Ini angkanya dari mana? Anda bisa cek di neraca saldo. Ya, Anda lihat di neraca saldo. Di modul berapa itu ya, di bagian 1 rasanya ada di bagian 1. Nah di sini nih sebentar, di bagian 1 rasanya. Nah di sini tuh ada neraca saldo ya. Nah di sini Anda lihat piutang dagang. Oke, ini piutang dagang dan piutang lain-lain angkanya ada 898 tadi sama ya, dan 84 ya. Nanti Anda tinggal salin aja dari neraca saldo, Anda pindahkan ke sini. Nah itu, jangan lupa Anda jumlah. Oke, itu kertas kerja yang pertama. Kemudian kertas kerja yang kedua itu berkaitan dengan kertas kerja yang kedua ya. Di bawahnya setelah di kertas kerja piutang, di bawahnya itu ada lagi kertas kerja yang kedua berkaitan dengan piutang dagang. Kertas kerja berkaitan dengan piutang dagang. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, keterangan per klien 2021 AJE DRCR per audit 2021. Nah, isinya apa? Isinya tuh ini. Oke, nah ini isinya. Kolom keterangan diisi dengan nama-nama debitur tadi yang ada di daftar piutang gitu ya, mulai dari PT Andalas yang dari modul sini nih. Nah, ini nih ya, Anda tinggal pindahin saja saldo akhirnya ke sini. PT Andalas tadi kosong, PT Bengkulu adalah 59400, begitu seterusnya. Tuh, Andalas kan kosong ya. Kosong, PT Bengkulu 59400, Anda tinggal pindahkan saja ke sini, begitu seterusnya. Oke ya, begitu seterusnya, jangan lupa Anda jumlah. Kemudian kertas kerja yang ketiga. Kertas kerja yang ketiga. Bentar ya, kertas kerja yang ketiga. Oke, tadi piutang usaha sudah, kemudian ada piutang dagang juga sudah. Yang ketiga adalah kertas kerja penjualan dengan indeks PL1. Oke, kertas kerja penjualan, kertas kerja yang ketiga. Bentuknya seperti ini, ada keterangan per klien 2021 AJE DRCR per audit 2021 per audit 2020. Nah, isinya apa? Isinya tuh ini. Keterangan diisi dengan nama-nama akun penjualan, retur penjualan, dan diskon penjualan. Saldo per klien 2021-nya silakan Anda isi.
Dia di dalam kurung ini artinya dia posisinya ada di sebelah kredit, maka tidak akan menjadi pengurang dari penjualan. Itu ya maknanya ya. Nah, saldo-saldo ini lihatnya dari mana? Lihat dari neraca saldo. Nah, di sini ada nih. Mana penjualan? Nah, ini. Oke. Nah, ini penjualannya. Ini penjualan ada semua. Retur juga ada, diskon penjualan juga ada, tinggal pindahkan ke sini. Oke ya. Jadi penjualan ini kenapa dikurungin? Karena nanti sifatnya retur dan diskon itu akan menjadi pengurang dari penjualan. Oke, clear sampai sini ya. Per audit 2020 juga sama, ada tinggal pindahkan dari neraca saldo. Tuh 2020 ada. Nah, ini. Yang sebelah sini ya, sebelah kanan. 2020. Nah, ini. Oke. Nah, seperti itu keras kerja Anda isi. Nah, setelah keras kerja Anda lengkapi, maka berikutnya adalah dari penjelasan modul tadi, ya, Anda perhatikan, Anda pelajari apakah terdapat sebuah catatan pemeriksaan atau sebuah temuan yang pada akhirnya nanti harus Anda buatkan yang namanya jurnal koreksinya. Dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke ya, apakah terdapat temuan pemeriksaan atau catatan pemeriksaan yang nanti akan Anda catat di kertas kerja yang sudah Anda isi tadi. Nah, ini. Di bawahnya kan ada ya catatan pemeriksaan. Oke, yang pertama untuk kertas kerja yang pertama yaitu kertas kerja piutang. Nah, kertas kerja piutang dari penjelasan tadi di awal ya, itu tidak ada yang namanya catatan pemeriksaan. Kertas kerja yang pertama berkaitan dengan, sekali lagi ya, kertas kerja yang pertama dengan berkaitan dengan piutang itu tidak ada yang namanya catatan pemeriksaan. Oke, nanti silakan Anda lebih pahami lagi kenapa tidak ada catatan pemeriksaan berkaitan dengan dua akun ini, piutang dagang dan piutang lain-lain. Karena nggak ada, maka kita bisa langsung buat kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kemarin itu menurut pendapat kami gitu ya. Menurut pendapat kami misalnya, saldo piutang sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kira-kira seperti itu kalimat kesimpulan kertas kerja yang pertama. Berikutnya Anda lengkapi juga, jangan lupa nama kliennya sudah dibuat oleh siapa, dibuat oleh Anda, diperiksa oleh atasan Anda, tanggal berapa dan seterusnya, periodenya tahun berapa. Silahkan Anda lengkapi nanti di kertas kerjanya. Kertas kerja yang kedua berkaitan dengan piutang dagang. Nah, piutang dagang dari penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan itu ada beberapa catatan. Catatan yang pertama berkaitan dengan kertas kerja piutang dagang, yang pertama adalah berkaitan dengan penghapusan piutang yang tertagih terhadap PD Rambutan. Kalau tadi kita dengar ceritanya, PD Rambutan itu kenapa dia bisa dihapus hutangnya? PD Rambutan, mana PD Rambutan? Ya, kenapa PD Rambutan merupakan sebuah catatan? Karena ternyata PD Rambutan itu dia sudah tidak bisa ditagih lagi piutangnya. Ya, sudah tidak bisa lagi ditagih piutangnya. Tetapi si Esther ini belum melakukan pencatatan karena di sini keterangannya masih akan dihapuskan. Nah, Anda tugasnya untuk menghapuskan agar apa? Agar menjadi nilainya menjadi lebih real, lebih yakin gitu ya, lebih real. Nah, maka gimana cara mencatat jurnalnya? Nah, jurnalnya adalah beban lain-lain pada piutang dagang. Kalau Anda masih ingat kebijakan si klien Anda, kebijakan berkaitan dengan piutang, di situ dikatakan bahwa berkaitan dengan piutang yang tidak dapat ditagih, itu tidak dibuatkan yang namanya cadangan piutang tak tertagih ya, mana ya? Nah, ini ya kebijakan. Berkaitan dengan piutang dagang ya. Berkaitan dengan piutang dagang di sini dihitung berdasarkan saldo akhir dan perusahaan tidak melakukan pencadangan piutang tak tertagih. Perusahaan menghapuskan piutang dagang pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Maka ketika piutang tadi tidak dapat ditagihkan kembali, itu tidak
tidak menggunakan cadangan piutang tak tertagih. Jadi perusahaan tidak melakukan pencadangan tapi langsung dihapuskan. Bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya adalah dengan memasukkan piutang tersebut ke dalam beban lain-lain. Jadi jurnalnya adalah beban lain-lainnya bertambah, piutang dagangnya berkurang. Piutang dagangnya siapa yang berkurang? Piutang dagangnya si PD Rambutan. Gitu ya. Jadi piutang dagang ini adalah piutang dagangnya si PD Rambutan. Karena kata kerja ini kan kata kerja piutang dagang ya. Jadi nama akunnya bukan PD Rambutan, bukan, tapi nama akunnya adalah piutang dagang. Jadi catatan yang pertama adalah untuk menghapus piutang tak tertagih kepada PD Rambutan karena pilot, jurnal koreksinya adalah beban lain-lain pada piutang dagang sebesar 27.500. Dari mana 27.500? Anda lihat pencatatannya. Ini PD Rambutan. Kita lihat pencatatan PD Rambutan yang kita punya. Mana nih Rambutan? Rambutan. Nah, ini rambutannya 27.500 PD Rambutan. Maka kita hilangkan nih. Kenapa? Karena sudah tidak bisa ditagih lagi kan, makanya harus kita nolkan. Kira-kira begitu. Nah, berarti kan piutang dagang harus berkurang ya. Karena berkurang kan sebelah kredit. Nah, jadi beban lain bertambah 27.500. Piutang dagangnya berkurang 27.500. Itu yang pertama. Yang kedua juga catatan berkaitan dengan perusahaan yang belum mencatat pembayaran dari PT Flamengo yang ditransfer ke Bank BNI sebesar 13.500. Nah, dari sini nih hasil konfirmasi rasanya. Hasil konfirmasi kepada konfirmasi kepada PT apa tadi? PT Flamengo ya. Flamengo, kita lihat hasil konfirmasinya apa. Nah, pencatatan adalah 87.900. Kata dia tidak cocok. Kenapa? Karena ternyata dia sudah transfer 13.500 sehingga catatan menurut si Flamengo utangnya tinggal 74.400. Berarti ada ketidaksinkronan. Maka kita harus cocokin nih. Bagaimana cara mencocokinnya? Karena ada selisih 13.500, maka kita buat jurnalnya. Gimana jurnalnya? Jurnalnya adalah Bank BNI pada piutang dagang. Bank BNI Anda bertambah kas karena dia. Kenapa Bank BNI? Karena dia bayar transfer kan ke Bank BNI kan? Ya, karena dia berani transfer ke Bank BNI, maka kas BNI Anda bertambah. Kas BNI Anda bertambah 13.500, piutang dagang berkurang sebesar 13.500. Karena hasilnya berkurang kan? Ya, jadi hasilnya berkurang, bukan lagi sebesar 87.900 tapi hasilnya 74.400. Itu yang kedua. Yang ketiga, berkaitan dengan salah pengiriman ke PT Horas yang seharusnya ke PT Bengkulu. Nah, yang ini nih. Sebentar. Nah, ini mana tadi? Nah, ini telah terjadi pengiriman ya kan, seharusnya tagihan tersebut kepada PT Bengkulu tapi Anda catatnya ke PT Horas ya kan, berarti harusnya piutang ke PT Bengkulu bertambah, piutang kepada PT Horas berkurang gitu kan, karena Anda salah kirim. Yang harusnya ke PT Bengkulu Anda kirimnya ke PT Horas. Jadi harusnya piutang ke Bengkulu bertambah, piutang ke PT Horas berkurang. Berapa? 105 juta. Maka jurnalnya gimana? Jurnalnya adalah piutang dagangnya PT Bengkulu bertambah 105 juta, piutang dagang ke PT Horas berkurang sebesar 105 juta. Nama akunnya sama, piutang dagang, cuman peruntukannya berbeda. Piutang dagang di debit itu untuk PT Bengkulu, piutang dagang di kredit itu untuk PT Horas. Kira-kira begitu ya. Jadi nama akunnya jangan PT Bengkulu, tapi nama akun. Yang berikutnya catatan berkaitan dengan hasil konfirmasi PD Jambu yang hanya berhutang 65.575 karena telah membayar dengan transfer Bank Mandiri sejumlah 100 juta. Ya, PD Jambu. Nah, dari sini nih PD Jambu. Nah, ini PD Jambu ya, karena dia sudah transfer 100 juta. Nah, maka jurnalnya adalah karena dia bayar ke Bank Mandiri, maka kas Bank Mandiri Anda bertambah di sebelah debit, piutang dia harusnya berkurang PD Jambu sebesar 100 juta. Jadi kurang lebih sama seperti yang PT Flamengo. Ya, PD Jambu hampir sama dengan PT Flamengo. Nah, berikutnya yang ke berapa nih ya? Yang keempat ya, yang kelima sekarang. Berkaitan dengan hasil konfirmasi juga pada PT Manggis yang hanya memiliki hutang 64.255 karena telah membayar ke Bank BNI 40 juta dan ada retur. Ada retur 21 juta ya, yang ini nih. Mana tuh tadi ya? Nah, ini nih. Ya kan? Udah bayar, begitu ada retur, nama Anda belum dicatat ya kan, berarti itu menjadi catatan Anda. Nah, gimana cara jurnalnya? Jurnalnya adalah kan Anda sudah transfer 40 juta, maka kas di BNI Anda bertambah 40 juta karena transfer ke Bank BNI. Kemudian retur bertambah 21 juta. Ya, karena ada retur 21 juta ya, betul ya.
returnya bertambah 21 juta di debit pada piutang dagang. Jadi piutang dagangnya tersisa 61, bukan lagi 64. Kenapa? Karena ada retur yang pertama. Nah begitu jurnal yang berikutnya. Itu jurnal terakhir, catatan terakhir. Jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5 jurnal atau catatan pemeriksaan yang sudah Anda buat jurnal koreksinya. Nah ketika sudah ketemu gitu ya, sudah ketemu nih jurnal-jurnalnya nih untuk yang piutang dagang, berikutnya adalah Anda pindahkan jurnal tersebut ke kolom AJE, DR, dan CR-nya yang ada di atas. Oke, kita pindahkan satu persatu mulai dari beban lain-lain. Beban lain-lain, karena di sini nggak ada akun beban lain-lain, maka beban lain-lain ini nanti akan Anda masukkan ketika Anda buat kertas kerja berkaitan dengan beban lain-lain. Sekali lagi, beban lain-lain ini 27500 ini karena nggak ada di kertas kerja piutang dagang, maka nanti Anda masukkan ketika Anda buat kertas kerja yang ada beban lain-lainnya. Oke, jadi jangan sampai Anda lupakan nih, ini belum masuk nih. Nanti Anda masukinnya ketika Anda buat kertas kerja berkaitan dengan beban lain-lain. Yang kedua, piutang dagang. Tadi piutang dagang kepada siapa? Kepada PD rambutan berkurang sebesar 27500. Maka 27500 ini kita pindahin sebelah kredit ke atas, tepatnya ke PD rambutan. Kredit. Nah, sini ya, kita pindahkan ke sini. Nah, 27500. Ya, kredit pindahin ke sini sebelah kredit. Piutang dagang kepada PD rambutan, pindahkan ke PD rambutan. Yang pertama dan kedua, jurnal yang kedua itu Bank BNI dan piutang dagang. Nah, Bank BNI, yang pertama Bank BNI karena Anda sudah buat kertas kerja berkaitan dengan Bank BNI, maka nanti ini Bank BNI Anda pindahkan ke kertas kerja Bank BNI. Ya, nanti ini akun Bank BNI ini Anda pindahkan ke kertas kerja kas tarakas yang ada nama Bank BNI-nya sebesar 13.500 di sebelah debit. Oke ya, nanti Anda pindahkan ke kertas kerja kas tarakas berkaitan dengan Bank BNI ada 13.500. Anda pindahkan ke sana nanti. Berikutnya piutang dagang. Piutang dagang ini ke Flamengo, sama seperti tadi piutang dagang rambutan, maka piutang dagang ini 13.500 di kredit. Ini kita pindahkan ke atas berkaitan dengan akunnya si Flamengo. Flamengo kredit mana? Ini Flamengo kredit, kita masukin ke sini 13.500. Nah, kredit ya. Nah, gitu. Yang berikutnya yang ketiga, piutang dagang ini tadi yang pertama bertambah kepada PT Bengkulu ya, 105. Piutang dagang PT Bengkulu 105, ini kita pindahkan ke atas sama PT Bengkulu tadi mana Bengkulu. Nah, ini debit ya. Nah, 105 PT Bengkulu. Oke, debit ya. Piutang dagang yang kedua kredit ini ke PT Horas karena PT Horas berkurang piutangnya kan 105. Maka kita pindahin nih PT Horas 105. Nah, di sini. Nah, begitu kira-kira. Berikutnya konfirmasi jurnal yang keempat, ini Bank Mandiri, sama seperti yang Bank BNI tadi. Nanti Anda masukkan nih saldo Bank Mandiri ke kertas kerja kas tarakas sebesar 100 juta ada di sebelah debit. Ya, nanti Anda pindahkan ke kertas kerja kas tarakas Bank Mandiri 100 juta ada di sebelah debit. Piutang dagang di sini kepada PT Jambu 100 juta sebelah kredit ya, kita pindahkan piutang dagang PD Jambu sebelah kredit mana Jambu. Nah, ini Jambu 100 juta kredit gitu. Terakhir ini sini ada Bank BNI. Nah, sama seperti tadi ya, Bank BNI karena tidak ada di kertas kerja piutang, adanya di kertas kerja kas tarakas, maka nanti di kertas kerja kas tarakas Bank BNI ini Anda pindahkan ke sana. Sebelah debit 40 juta. Yang kedua adalah retur penjualan. Nah, retur penjualan sebesar 21 juta 120.000 ini juga nggak ada nih di kertas kerja piutang dagang ya, tapi dia ada di kertas kerja penjualan. Nah, ini kertas kerja penjualannya. Nah, yang tadi kita buat ada kan retur penjualan ya, maka ini kita salin 21120 sebelah debit, kita masukin ke kertas kerja penjualan yang tadi sudah Anda siapkan debit. Nah, 21120 ya, pindahkan debit. Berikutnya piutang dagang ini kepada PT Manggis 61120. Karena piutang dagang ada di sini, kertas kerja piutang dagang, kita harus pindahkan saja Manggis kredit ya, Manggis kredit. Nah, ini. Nah, gitu. Jadi nanti ini sudah pindah, nanti Anda pindahkan ke Bank BNI. Piutang dagang ini sudah pindah, Bank Mandiri ini nanti Anda pindahkan ke kas tarakas Bank Mandiri. Piutang dagang ini sudah pindah, ini juga sudah masuk.
ini sudah masuk, ini nanti Anda pindahkan ke kas tarakas, ini sudah masuk, ini nanti Anda pindahkan ke kertas kerja yang ada beban lain-lain. Udah masuk semua nih. Nah, kalau udah masuk semua Anda tinggal hitung per auditnya. Ya, gimana rumusnya? Rumusnya adalah per klien, kan ini piutang ya, maka per klien ditambah DR dikurangi CR. Itulah hasil per audit. Nah, di sini misalnya 59 per klien ditambah 105 juta dikurangin 0. Berapa saldo akhirnya? 165 juta. Begitu seterusnya, silahkan Anda lanjutkan sampai akun yang terakhir dan jangan lupa ada jumlah Anda total. Kalau sudah Anda buat kesimpulan, kalimatnya kurang lebih sama seperti yang tadi ya, menurut pendapat kami dan seterusnya, dibuat oleh Anda selesaikan, diperiksa oleh Anda selesaikan, tanggal Anda berapa dan seterusnya. Kertas kerja yang kedua sudah clear, kita masuk ke kertas kerja yang ketiga berkaitan dengan penjualan. Ya, penjualan dari cerita siklus modul ini itu tidak ada berkaitan dengan penjualan ya, semuanya fokus ke piutang. Tapi ada satu, yaitu tadi berkaitan dengan retur yang tadi kita pindahkan dari kertas kerja piutang. Retur. Karena nggak ada catatan, ya, maka Anda tinggal langsung saja buat per auditnya berapa. Rumusnya gimana? Penjualan dikurangi debit ditambah kredit, karena penjualan ini sebagai pendapatan. Karena sini kosong maka tinggal pindah. Nah, ini kalau retur berarti retur per klien ya, per klien ditambah DR. Oke. Dikurang CR, dikurang DR ditambah CR. Jadi kalau retur itu rumusnya ini apa namanya? Per klien ya, per klien dikurangi dengan debit ditambah dengan kredit. Gitu ya, sama dengan penjualan. Begitu juga dengan diskon penjualan, per klien dikurangi debit ditambah dengan kredit. Nah, jadi hasilnya nanti kira-kira seperti ini. Nah, retur penjualannya sama, per auditnya 5 miliar, per retur penjualannya ada penambahan sebesar 76 juta, diskon penjualannya sama. Cat perusahaannya kosong karena nggak ada. Kesimpulan yang Anda selesaikan, kesimpulannya berdasarkan kesimpulan kami dan seterusnya. Identitasnya jangan lupa dibuat oleh Anda dan periksa oleh atasan Anda, tanggalnya dan seterusnya, periode tahun berapa. Oke, saya rasa itu pembahasan berkaitan dengan modul pemeriksaan penjualan dan penagihan piutang dagang di modul 3. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.